Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizwan dengan kode asisten AZZ. Di sini aku nggak sendiri, aku bersama Sherly dengan kode asisten SER. Saat ini kami akan menjelaskan tentang modul tentang pendahuluan kelistrikan. Jadi di modul ini bakal ada 5 yang kita bahas, yaitu yang pertama tujuan praktikum, kedua dasar teori, ketiga tata cara praktikum, keempat alat dan bahan, dan kelima pengolahan data. Untuk yang pertama itu tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum di modul pendahuluan listrik ini ada dua, yaitu yang pertama memahami konsep rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan. Yang kedua, dapat merangkai rangkaian pembagi arus dan juga pembagi tegangan. Kemudian masuk ke dasar teori. Jadi di dasar teori modul PL ini ada tiga. Yang pertama itu resistor. Resistor itu merupakan suatu komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi jumlah arus yang lewat pada suatu rangkaian. Nah, fungsi utama dari resistor itu ada empat. Yang pertama, sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua, sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan listrik. Dan yang keempat, sebagai penurun tegangan listrik. Oke, kemudian dasar teori yang kedua itu adalah multimeter. Multimeter itu merupakan alat ukur besaran listrik yang bisa berfungsi sebagai voltmeter, ampermeter, dan juga ohmmeter. Kalau voltmeter, nanti multimeternya bakal mengukur tegangan. Kalau ampermeter, multimeternya bakal mengukur arus, dan ohmmeter, multimeternya bakal mengukur hambatan. Jadi, di multimeter ini ada 5 komponen, yaitu yang pertama itu mode, yaitu berfungsi untuk mengubah fungsi dari multimeter. Jadi mode itu yang bagian sini, yang banyak ini. Nah, kemudian ada V. V itu bertindak sebagai voltmeter. Jadi jika modenya diarahin ke V, nanti multimeternya bakal berfungsi untuk mengukur tegangan. Nah, tegangan itu baik tegangan AC maupun tegangan DC itu ada di mode di multimeter. Kemudian ada lambang ohm. Kalau misalnya mode diarahin ke lambang ohm, maka multimeter bertindak sebagai ohmmeter untuk mengukur nilai resistansi dari suatu hambatan. Kemudian jika multimeter ya diarahin ke A, maka multimeter bertindak sebagai ampermeter, yaitu alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik. Dan juga ada port, di mana port ini sebagai tempat penghubung multimeter dengan komponen listrik. Kemudian dasar teori yang ketiga itu adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri itu biasa disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Sedangkan rangkaian paralel itu sering disebut dengan rangkaian pembagi arus. Nah, rangkaian pembagi tegangan itu apa? Jadi, rangkaian pembagi tegangan itu atau rangkaian seri itu kuat arus yang masuk itu sama dengan kuat arus yang keluar. Itu. Jadi bisa dilihat dari rumusnya I masuk itu dari I catu daya dia akan sama dengan I1. Jadi di sini nilainya itu bakal sama. Terus I2 juga di sini bakal sama nilainya. Nah, karena dia pembagi tegangan, namanya pembagi tegangan berarti tegangan dari hambatan 1 dan hambatan 2 itu berbeda. Nah, tegangannya ini misalnya aku tulis A, ini B, ini C, ini D, dan ini V, ya. Kemudian, maka V dari A ke D itu sama dengan VAB ditambah VCD, begitu. Jadi,
V dari eh, untuk V di titik A sampai D itu merupakan penjumlahan dari VAB ditambah VCD gitu. Itu namanya rangkaian pembagi tegangan. Kemudian untuk rumusnya, rumus hambatannya itu rumus total itu R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah sebanyak hambatan yang ada di rangkaian tersebut. Kemudian kita masuk ke paralel. Kalau di paralel, dia disebut rangkaian pembagi arus. Nah, misalnya ini aku tulis A, ini B, terus kan di suatu hambatan itu pasti punya tegangan. Misalnya nilainya V1 dan di R2 itu punya tegangan misalnya nilainya V2. Nah, karena dia rangkaian pembagi arus, maka tegangan di VAB itu sama dengan tegangan di V1 sama dengan tegangan di V2. Jadi tegangannya itu nilainya sama. Tapi yang beda itu adalah arus dari arus di hambatan pertama dan arus di hambatan kedua. Karena ini menggunakan hukum Kirchhoff, di mana I masuk, ini misalnya I masuk, itu bakal dibagi menjadi dua. Jadi I1 ke atas sama ke bawah, I2 itu. Makanya di sini ada rumus I masuk sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah sebanyak hambatan yang diparalel tersebut. Nah, kemudian untuk rumus hambatannya itu rumus hambatan total di paralel itu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah sebanyak hambatan yang diparalel. Jadi, kesimpulannya buat seri itu merupakan rangkaian pembagi tegangan di mana arus yang ada di tiap hambatan itu bakal sama dan tegangan di tiap hambatan itu bakal beda. Kebalikannya untuk paralel, dia adalah rangkaian pembagi arus, maka tegangan di tiap hambatannya itu bakal sama, tapi di arus tiap hambatannya itu bakal berbeda. Itu saja buat dasar teori, kemudian dilanjutkan dengan alat dan bahan. Halo, perkenalkan nama saya Reval Zaidi Bajuddin Handoko dengan kode asisten boy. Izinkan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum pendahuluan listrik. Pada modul praktikum ini terdapat dua rangkaian, itu ada seri dan paralel. Di sini seri itu pembagi tegangan. Nah, di sini terlihat untuk mencari nilai arus di rangkaian seri ini, itu pertama hubungan dulu dengan menggunakan satu daya, lalu dihubungkan ke resistor terlebih dahulu 1000 dan 220 ohm, lalu ditambahkan oleh multimeter. Lanjut ke untuk mencari tegangan, ini rangkaiannya dalam bentuk yang hampir sama, namun yang berbeda di sini adalah dia dibentuk secara paralel. Artinya paralel gimana? Kita mencari satu-satu dalam mencari nilai pada tegangan di masing-masing resistor. 1000 ohm terlebih dahulu ketika mendapatkan nilai tegangannya, lalu dilanjutkan untuk mencari yang 220 ohm tegangannya. Gitu. Untuk pertama, kita merangkai secara seri untuk mencari nilai arus terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita rangkai dulu pada isi soket di sini dan resistor. Di sini kita pakai 220 dan 1000. Dirangkai secara seri seperti ini. Ini boleh dibalik sama aja, mau 1000-nya di sini ataupun 220 di sini. Setelah itu, siapkan kabel jumper untuk positif dan negatif. Untuk di multimeter dan positif negatif di satu daya. Setelah itu kita hubungkan satu daya ke stop kontak. Setelah itu
hubungkan kabel jumper yang positif dan yang negatif. Setelah terhubung pada positif negatif di satu daya dan multimeter positif dan negatif di multimeter, untuk mencari nilai arus kita hubungkan terlebih dahulu satu daya yang positif di bagian sini searah, lalu yang negatif di sebelah sini. Lalu kenapa ini terlalu jauh dari antara yang negatif ini ke yang ini? Karena kita akan melakukan rangkaian seri untuk di multimeter ini mencari nilai arus. Jadi kita merangkainya seperti ini. Ini yang positifnya, lalu yang ini negatifnya. Karena apa? Ketika kita memasangnya tidak berbeda ini jalur, ketika ini misalnya contoh kita masang di sini, tidak ada aliran listrik yang mengalir dari satu daya ini ke arah sini. Itu lebih jelasnya. Oke, jadi di sini kita akan mencari nih nilai arus yang kita dapatkan dari rangkaian seri ini. Kita hidupkan terlebih dahulu satu daya, jangan lupa dicolokkan ke stop kontak, lalu hidupkan powernya. Nah, di sini kita sudah terlihat voltase yang dibutuhkan 5 untuk mengatur di sini. Tapi kita hanya membutuhkan 5 volt saja. Kita lihat, ketika udah menunjukkan di angka 5 volt, lalu kita mau mencari tahu tuh berapa sih nilai arus yang ada di rangkaian seri ini melalui multimeter. Berarti kita ubah ke miliampere. Nah, ini kita dapatkan nilainya itu 4,18 miliampere. Lalu kita akan mencari tegangan pada rangkaian seri ini. Jangan lupa kita posisikan satu daya dan multimeter dalam keadaan off. Lanjut, kita hanya merubah rangkaiannya saja pada di kisi soket ini, yaitu pada rangkaian di multimeternya saja. Gimana caranya? Oh ya, sama yang di rangkaian positif di kabel satu daya ini diubah juga. Ini cara mencarinya itu masing-masing di resistor. Karena kita untuk mencari tuh berapa sih tegangan yang di 220 ohm dan yang di 1000 ohm. Karena yang kita ketahui seri itu pembagi tegangan. Artinya arus sama tapi nilai tegangannya berbeda. Lalu kita ubah positif dan negatifnya ke bawah ini. Sini negatifnya, sini yang positif. Dan yang saya bilang tadi kita pindahkan. Karena apa? Ini tidak ada jalur satu daya ini mengalirkan listrik dari sini ke sini, tidak ada. Maka dari itu kita pindahkan ke sini. Nah, dia akan mengalirkan listrik ke sini, dia mengirimkan kembali sini dan dia akan membaca resistor yang 220 ohm dulu. Oke, setelah itu kita cek berapa nilai tegangan yang didapatkan untuk di resistor 220 ohm ini. Kita on kan, posisi di 5, dan kita cek di multimeter berapa nilai tegangannya. Dan oh ya, jangan lupa dipindahkan terlebih dahulu yang mencari nilai arus tadi dipindahkan ke volt karena kita mencari nilai tegangan. Kita pindahkan volt. Oke. Lalu kita lihat nilainya. Nah, di 220 ohm ini kita mendapatkan tegangannya ialah 0,916 volt. Setelah itu kita akan mencari nih tegangan yang di 1000 ohm. Setelah kita mencari yang di 220 ohm, kita akan mencari yang di 1000 ohm. Ini kita jangan lupa juga tetap menonaktifkan yang di satu daya dan multimeter dalam keadaan off ya. Kita ubah saja rangkaian ini pada multimeternya. Ini dipindahkan ke sejalur yang di 1000 ohm. Nah, di sini kita akan melihat berapa sih tegangan yang di 1000 ohm ini. Lalu balik lagi ke satu daya, kita on kan di tegangan 5 volt sudah. Ini tidak perlu diubah karena kan kita tetap mencari nilai tegangan. Kita ubah ke volt. Nah, mendapatkan nilai 4,135 volt. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rangkaian di paralel. Artinya pembagi arus. Kenapa pembagi arus? Dimana nanti nilai arus itu akan berbeda, namun tegangannya sama. Jadi
Yang pertama kita akan mencari arus dulu. Di sini karena pembagi arus itu nilainya pasti berbeda masing-masing di resistor ini, kita akan mencari yang di 220 ohm, baru nanti di 1 kilo ohm. Oke, lanjut. Kita akan melakukan rangkaian secara paralel. Di sini sudah terlihat semua, ada kisi soket, multimeter, dan satu daya, dan kabel jumper. Di sini ada dua resistor yang kita butuhkan, yang dimana di sini ada 1 kilo ohm, lalu di sini ada 220 ohm. Nah, resistor ini akan kita rangkai di kisi soket ini secara paralel. Di sini terlihat gambarnya, secara paralel itu seperti ini. Ini mau di atas bawah sama aja. Kita buat bentuknya secara paralel seperti ini seperti ini bisa, ataupun seperti ini bisa. Nah, ini udah paralel. Karena di sini kan bentuknya sudah terpecah arah jalurnya. Seperti ini, dan seperti ini. Nah, lalu setelah secara paralel, lalu kita akan rangkai. Di sini kita membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan dari satu daya positif ke resistor. Nah, karena kita mencari nilai arus di paralel, itu pasti nilai arusnya itu berbeda karena paralel itu pembagi arus. Kita akan mencari di arus 1 kilo ohm berapa dan 220 ohm berapa. Oke, kita hubungkan ke positif. Lalu kita hubungkan ke sini. Setelah itu negatifnya dihubungin kembali lagi ke satu daya seperti ini dulu untuk rangkaian serinya. Lalu karena kita mencari nilai arus, kita akan mencari nilai arus terlebih dahulu yang 220 ohm, di mana kita akan mencari nilainya di multimeter ini. Kita hubungkan ke positif ini ke bagian multimeter yang positif. Kita akan mencari ampere. Lalu yang negatifnya dihubungkan ke aman. Maaf, sini aman dihubungin ke negatif sini. Oke, ada catatan di sini. Rangkaian ini sudah terbentuk ya. Dimana kita ada tambahan untuk masalah untuk mencari nilai 220 ohm, kita dibutuhkan namanya kabel penghubung dari sini ke sini. Mana aja, sini juga bisa, dimanapun bisa. Kenapa? Di sini akan terjadinya suatu paralel, di sini tercabang di sini, dari kabel jumper di sini akan ke sini terhubung. Tetapi kita tetap bentuknya akan di 220 ohm. Kenapa? Ini hubungan dari positif yang di kaki resistor ini terhubung ke multimeter. Dan yang negatifnya seperti ini terhubung pada negatifnya satu daya ini. Oke, setelah terangkai secara paralel, terlihat ya, jelas ya. Nah, lalu kita hubungkan satu daya ini ke stop kontak ya. Nah, lalu hidupkan. Kita lihat sudah ke 5 volt. Nah, setelah itu kita ubah ke di sininya multimeternya. Di sini kita akan ubah multimeter ini ke ampere. Karena apa? Kita sudah menghubungkan ke ampere dan satu ini yang positif dan negatifnya. Karena ini masih ke ohm, kita ubah ke ampere. Nah, dapat nilainya menunjukkan 0,020 ampere. Atau kita bacanya 20 mA. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai dari 220 ohm itu nilai arusnya, lalu kita akan mencari yang 1 kilo ohm. Di sini kita tidak perlu bingung untuk merubahnya. Yang pertama kita terlebih dahulu matikan satu dayanya. Dan ini juga di off-kan dulu. Kita hanya memindahkan apa? Yaitu di rangkaian di multimeter yang positif. Ini kaki positif yang ini tadi dari 220 ohm kita pindah saja ke 1 kilo ohm. Karena kita tahu bahwa kita kan tadi sudah menghitung 220 ohm, kita hanya menghitung yang 1 kilo ohm. Seperti ini. Setelah itu, setelah rangkaian ini sudah diubah, kita hidupkan lagi satu daya. Kita colok, kita hidupin. Nah, kita lihat lagi sudah 5. Oke, aman. Lalu kita lihat lagi berapakah yang ditunjukkan pada multimeter ini nilai arusnya. Ubah ke ampere. Nah, di sini terlihatlah itu nilainya yang ditunjukkan adalah 0,004 ampere. Terlihat berbeda bukan? Dengan main 220 ohm, semakin besar pembaginya, maka semakin kecil arusnya.
Semakin kecil arusnya, semakin kecil hambatannya, maka semakin besar arusnya. Di sini tertunjuk 0,004 ampere atau 4 miliampere. Oke, setelah kita mencari nilai arus masing-masing resistor, kita akan mencari nilai tegangannya. Bahwa kita tahu karena tadi paralel itu pembagi arus, nilai arus berbeda, tegangannya sama. Jadi kita akan mencari nilai tegangan. Nah, di sini akan merubah dari rangkaian tersebut. Nah, di sini satu daya udah di-off-kan dan multimeter sudah di-off-kan ya. Lanjut, apa yang kita ubah? Di sini kita akan mengubah yaitu namanya di multimeter. Nih, kabel positif dan negatifnya. Gimana cara mengubahnya? Seperti ini. Diubah ke sini, maaf ya. Lalu yang ini di sini bisa, ini juga bisa sebenarnya. Kita tambahin sini penghubung paralelnya di untuk penghubungannya di paralel ini dari sini ke sini akan menjadi satu itu nilai tegangannya. Ini dipindah ke sini. Karena apa? Di sini nggak ada penghubung ke sini. Bisa aja kalau kita tambahin ke sini, tapi lebih praktisnya seperti ini. Nah, seperti inilah tambahan dari rangkaiannya paralelnya. Oke, sudah terlihat. Sebenarnya ada lagi untuk lebih beda lagi, sama aja seperti ini. Itu sama-sama kita menghitung keseluruhan, hanya berpindah posisi saja gitu. Setelah itu kita nyalakan satu dayanya. Nah, di sini kita membutuhkan 5 volt. Tegangannya sama seperti tadi, dirangkai secara paralel. Inilah yang membedakan tadi, kita menambah lagi penghubung seperti ini. Karena kan tadi kan yang secara seri, ini secara paralelnya. Itu untuk mencari nilai arus seri, untuk mencari tegangan itu harus secara paralel. Lalu kita ubah di multimeter ini ke tegangan. Nah, dapat nilainya 4,81. Betul ya, 5, karena kita tahu sebagai pengirimnya 5, maka akan juga mendapatkan nilai 5 juga. Seperti itu. Oke, demikian dari modul praktikum ini kita sudah melakukan mencari dari nilai arus dan tegangan dari rangkaian seri dan paralel. Untuk data dan nilai tadi yang kita dapatkan, saya akan serahkan ke asisten berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data modul pendahuluan kelistrikan. Nah, di sini terdapat tabel pengamatan, yang mana tabel ini akan kita isi dengan hasil pengukuran saat melakukan percobaan. Yang pertama, tegangan catu daya atau tegangan sumber, yang mana kita berikan tegangan sebesar 5 volt pada percobaan. Lalu, di tabel pengamatan ini terdapat beberapa komponen, yaitu resistor disusun seri. Kita menggunakan 2 resistor. Resistor pertama bernilai 1000 ohm dan resistor kedua yaitu 240 ohm. Lalu, untuk resistor yang disusun secara paralel juga sama. Kita menggunakan resistor pertama 1000 ohm dan resistor kedua 240 ohm. Lalu yang berikutnya itu ada kolom tegangan dan arus. Tegangan dan arus ini kita ukur pada percobaan menggunakan multimeter. Setelah melakukan percobaan dan mendapatkan hasil-hasil pengukuran dari multimeter, kita menuliskan pada tabel pengamatan sebelumnya. Setelah data-data tersebut terkumpul, kita akan membandingkan perhitungan secara manual atau secara teori dengan hasil dari percobaan kita. Yang mana kita harus mengingat yang pertama yaitu hukum Ohm, yaitu P sama dengan I dikali R. Untuk percobaan kita kali ini, itu kita menyusun resistor secara seri dan paralel. Maka kita akan menghitung satu-satu dan membuktikan
data kita apakah sudah sesuai secara teorinya. Yang pertama untuk rangkaian resistor seri, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mencari R total. Seperti yang sudah dijelaskan pada dasar teori, dan kita juga sudah mengetahui bahwa R total itu bisa langsung didapatkan dengan rumus R1 ditambah R2, yang mana R1 kita bernilai 1000 ohm dan R2 kita bernilai 240 ohm. Maka kita jumlahkan, didapatkan hasil 1240 ohm. Setelah kita mendapatkan R totalnya, selanjutnya kita akan mencari I total. Karena seperti yang kita ketahui, rangkaian seri atau resistor yang kita susun seri ini merupakan sebuah rangkaian pembagi tegangan, yang mana jika merupakan pembagi tegangan berarti arusnya itu sama, tetapi tegangan di setiap resistornya berbeda. Maka kita mencari arusnya dulu. Jadi arus total atau I total itu bisa kita dapatkan dengan rumus V per R. Tapi V-nya kita memakai mana? Nah, kita memakai tegangan satu daya atau tegangan sumber, yang mana tadi bernilai 5 volt. Lalu tinggal kita bagi dengan R total, berarti 5 per 1240. Kita dapatkan hasil 0,00403 ampere. Setelah kita mendapatkan I total, maka kita dapat membuktikan tegangan 1 dan tegangan 2. Caranya sama, masih menggunakan hukum Ohm. Yang pertama itu V1 sama dengan I dikali R1. I di sini I total. Maka kita masukkan 0,00403 dikali 1000, karena R1 kita bernilai 1000. Didapatkan hasil 4,03 volt. Untuk V2-nya, berarti kita tinggal menghitung I total dikali dengan R2. Untuk V1, jika kita lihat pada tabel, itu hasilnya sama dengan yang kita lakukan pada saat percobaan. Selanjutnya, untuk rangkaian resistor yang disusun secara paralel, itu langkah-langkahnya sama. Yang pertama itu kita mencari R total, yang mana kita ketahui pada rangkaian paralel itu R totalnya dapat kita hitung dengan cara 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Teman-teman bisa langsung sama-sama menghitung di kertas teman-teman masing-masing. Untuk langkah kedua, yaitu kita mencari tegangan total dengan cara I total dikali dengan R total. R total sebelumnya sudah kita dapatkan. Nah, untuk I totalnya itu kita bisa lihat di tabel I di R1 atau resistor 1 dan I pada resistor kedua. Yang mana tinggal kita jumlahkan kedua I-nya, maka itu merupakan nilai dari I total. Setelah kita dapatkan tegangan total, kita bisa mencari arus di masing-masing resistor. Karena seperti yang kita ketahui pada rangkaian paralel ini merupakan rangkaian pembagi arus. Jika pembagi arus berarti tegangan pada setiap resistornya itu sama, tetapi arusnya berbeda. Makanya kita cari tegangan totalnya terlebih dahulu.
Selanjutnya kita bisa mencari I1 dan I2 dengan cara tegangan total dibagi dengan R resistor masing-masing. Misal di I1 kita tinggal membagi I total dengan R1. Begitu juga dengan I2, berarti kita membagi tegangan dengan resistor kedua. Nah, setelah kita melakukan semua perhitungannya, kita bisa bandingkan lagi dengan hasil pada tabel sebelumnya. Apakah hasilnya sama, mendekati, atau bahkan selisihnya jauh. Itu bisa jadi bahan analisis kita untuk modul pendaulan listrik ini.